salam sepak bola. Ya, sekarang gua mau bahas ya match yang baru kelar nih, yang kemarin sampai dini hari tadi. Yang pertama kita mulai dulu dari Juventus. Nah, di sini kan Juventus ketemu Lazio. Kalau di atas kertas kan Juventus enggaknya lebih diunggulkan lah ketimbang Lazio kan, yang musim ini nggak begitu bagus untuk performanya. Ya, kalau di dalam squad juga kalau lu bisa melihat kan yang benar-benar bisa megang bola dari Lazio ini kan cuman Milinkovic Savic doang. Lainnya sisanya sama si Joaquin Correa lah, itulah dua itu doang kan. Sisanya ya nggak terlalu bagus lah untuk isi squad dari Lazio. Nah, Lazio main dengan formasi 3-5-2 dengan murid Korea di lini depan. Lalu dari Juventus main dengan formasi 4-4-2 dengan duet Ronaldo dan Morata. Namun di sini untuk Juventus sayapnya bermain dengan Frabotta dengan Kulusevich ya. Namun di sini untuk lini penyerangannya Juventus benar-benar mandul ya, kalau lu bisa lihat ya. Di sini kalau lu benar-benar lihat yang benar-benar bisa melakukan finishing bagus memang cuma Ronaldo doang, sisanya sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Terbukti juga di sini yang mengatur serangan juga lebih banyak dari sisi sayapnya, yaitu dari Kulusevich, sedangkan dari Frabotta nggak terlalu kelihatan. Sekali Cuadrado lah ke depan, cuman kan itu Cuadrado ya kalau lu secara kualitas Cuadrado kan masih bukan levelnya Juve lah. Kalau bisa lihat ya kayak kemarin dari ketika Cuadrado maju lalu di pressing dua orang dia tuh nggak berkutik. Nah, di sini juga terlihat bagaimana kualitas dari seorang Cuadrado di sini. Nah, selain itu juga kalau lu perhatikan secara benar-benar dari sisi Juventus ini, ketika Ronaldo ditarik maka praktis tidak ada lagi serangan seperti ketika kemarin kan menit ke-70-an tuh Ronaldo ditarik udah, jadi otomatis tuh serangannya tidak ada lagi dari Juventus ya. Dybala juga sempat sekali doang. Habis itu nggak ada lagi yang benar-benar bisa mencetak finishing yang bagus lah. Nah, selain itu juga fokus dari tim Juventus ini perlu dibenahi juga nih untuk Pirlo nih. Karena ketika udah mau menit habis kan lu belum benar-benar peluit belum panjang berbunyi, artinya lu benar-benar harus fokus ke dalam match, apalagi lu masih cuma nunggu 1-0. Nah, itu tidak diperlihatkan oleh tim ini. Jadi ketika Caicedo mencetak gol itu otomatis praktis dari kesalahan dari pemain Juventus yang berada di dekatnya itu. Jadi mereka tuh sama sekali tidak memperhatikan ketika Caicedo tidak dikawal, maka dari pemain Lazio-nya diberikan kepada Caicedo sehingga dia bisa mencetak gol. Itu merupakan salah satu murni dari kesalahan fokus tim Juventus yang harus dibenahi oleh Andrea Pirlo jika mereka ingin meraih seenggaknya gelar Liga Italia lah untuk musim ini. Ya, jadi pertama ya fokusnya dulu yang harus dibenahi dari tim Juventus ini. Ya, kalau untuk pemain kan gue nggak bisa bilang ya, karena kan memang kualitasnya juga pas-pasan untuk Juventus di musim ini. Jadi seenggaknya kalau misalkan fokus lu udah bagus, jadi nanti mainnya lebih enak. Nah, ini yang nggak diperlihatkan oleh tim ini. Ya, lalu untuk selanjutnya match Atalanta ketemu Inter. Nah, Atalanta ketemu Inter di sini kan Atalanta mainnya nggak terlalu terbuka kayak kemarin nih di sini. Mereka di sini lebih ke menjaga wilayahnya masing-masing untuk di Atalanta ya, dengan formasi 3-4-2-1. Lalu dengan Inter seperti biasa 3-5-2 dengan mengandalkan dua wingbacknya yaitu Young dengan Darmian. Nah, di sini praktis untuk baik Barella, Brozovic ataupun Vidal sih sama sekali tidak memiliki visi yang benar-benar kreatif ya. Terlihat juga di sini lebih banyak wingback yang melakukan megang bola seperti dari Young dengan Darmian. Ya, otomatis kalau misalkan Inter begini terus kan seperti yang gue udah bilang di sebelum-sebelumnya akan kesusahan, dan ini terbukti juga ya. Beruntung juga kemarin positioningnya Lautaro nih bagus nih sehingga dia bisa mencetak 1 gol. Dan itu kalau untuk Sanchez gue rasa memang udah habis lah sentuhan-sentuhannya ya. Terlihat juga di sini ketika di dribblenya beberapa kali juga lepas. Lalu untuk positioningnya juga udah berantakan lah kalau untuk Sanchez. Jadi ya kalau untuk kedepannya gue rasa Sanchez sudah waktunya pindah lah dari tim-tim besar lah, karena sudah bukan levelnya lagi untuk dia. Nah, kalau dari sisi Atalanta karena yang benar-benar bisa main bola nih cuma si Alejandro Gomez doang di sini. Ya, terbukti juga di sini ketika Alejandro Gomez cukup sering diberikan space yang
yang besar oleh tim-tim Inter ini, jadi dia bisa mengatur serangan ya. Terbukti juga ketika gol yang dicetak oleh Miranchuk ini kan benar-benar terbukti ketika Alejandro Gomez diberikan ruang, maka dia kan mengatur serangan sehingga bisa memberikan umpan kepada Miranchuk yang diteruskan dari Muriel lalu ke Miranchuk lalu bisa cetak gol. Nah itu juga murni dari kesalahan tim Inter ini ya. Dari sisi ininya lah, sisi pressingnya ini Inter nggak bagus di match ini. Jadi untuk kedepannya kalau untuk Inter ya, kalau misalkan mereka ingin meraih gelar Scudetto itu kedepannya ya, lu benar-benar perlu pemain kreatif lah seenggaknya di sini yang benar bisa bagi bola, nggak cuman yang seruduk umpan lurus doang ke depan seperti kemarin kan. Kalau untuk dari Barella, Brozovic, Vidal ini lebih mengandalkan umpan direct ya, nggak ada lagi umpan crossing ataupun untuk keep bola tuh nggak ada untuk di Inter ini ya. Lu lebih ke umpan direct ataupun tendangan individu dari sisi gelandangnya ini ya. Itulah yang harus dibenahi oleh tim Inter ini ke depannya. Selain itu ya untuk kembalinya Skriniar ya udah lumayan lah, walaupun gak terlalu menopang juga kemarin ya. Lalu untuk match selanjutnya kan dari Liga Inggris ada City ketemu Liverpool ya. Inilah, ini kan sama-sama tahu nih City nggak punya penyerang yang berbahaya, Liverpool backnya ya nggak punya back yang bagus ya. Terbukti juga di sini kan kemarin ketika golnya dari Gabriel Jesus ini dari Liverpool ini kan telat cover yang dilakukan oleh Joel Matip ya. Jadi kan otomatis si Alexander Arnold agak mundur tuh, jadi bisa dipergunakan lah oleh Gabriel Jesus untuk mencetak gol ya. Pertandingannya kalau kemarin kan cukup berjalan dengan ketat lah, namun untuk dari sisinya City ya memang terlihat banget nih Kevin De Bruyne memang otomatis lebih berjuang untuk kreativitas sendiri. Kalau seperti musim sebelumnya kan masih ada David Silva tuh yang berperan sebagai setengah playmaker kan, namun di sini nggak ada ya. Seenggaknya kalau Bernardo Silva kemarin dimasukkan lebih cepat, mungkin City akan bisa menang, karena kemarin kan untuk Liverpool ini kan back-backnya cukup lambat ya, back dari Gomez ataupun Matip. Jadi itu salah satu peluang yang nggak bisa dimanfaatkan oleh City di pertandingan ini. Nah selain itu juga untuk penampilannya dari penyerang-penyerang Liverpool baik dari Jota, Varane, Firmino ataupun Salah di sini benar-benar dipres abis lah seenggaknya oleh tim City ya. Kemarin dari Ruben Dias, Laporte, Cancelo ini benar-benar melakukan press kepada 4 pemain lini serang Liverpool ini sehingga mereka agak kesulitan untuk mencetak gol ya. Secara keseluruhan baik untuk City maupun Liverpool ya memang tepatlah berbagi angka 1-1 di match ini. Cuma nanti ada alarm juga nih untuk tim ini Liverpool ini, karena kan Alexander Arnold kemarin cedera tuh, di otomatis kekuatannya berkurang lagi untuk Liverpool ke depannya. Itu jadi PR juga nanti untuk klub ke depannya, siapakah yang akan tepat menggantikan Alexander Arnold di posisi bek kanan. Kemarin tuh cukup timpang ketika Arnold cedera, jadi otomatis serangan Liverpool ini agak berkurang lah. Lalu selanjutnya bahas ini Milan ketemu Verona ya. Milan ketemu Verona ini seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau backnya Milan kan benar-benar bapuk ya. Di sini kan terlihat juga bagaimana back-backnya Milan benar-benar masih hijau, baik dari Kjaer, Gabbia, Calabria, Theo ini benar-benar masih hijau banget. Otomatis ini terbukti juga ketika 2 gol Verona mampu dicetak murni dari kesalahan backnya dari AC Milan. Selain itu juga untuk posisi penyerangan Milan kan terbukti di sini yang bisa benar-benar finishing di sini nih muaranya cuma Ibra doang. Jadi baik dari Saelemaekers, Leo ataupun Calhanoglu nih, ketika Ibra dijaga mereka bingung mau ngoper ke siapa, karena mereka sendiri tuh dari Saelemaekers, Calhanoglu, Leo ini finishingnya nggak begitu bagus. Nah sini kan juga terlihat ya, beruntung juga mereka punya Frank Kessie ya yang bisa cetak gol tuh kemarin. Satu lagi kan cetak Ibra di penghujung ya. Jadi untuk PR Milan ya seenggaknya lu benar-benar harus punya plan B lah seenggaknya untuk striker ya. Ketika Ibra dijaga kemarin juga udah terlihat lah staminanya dia juga udah nggak begitu kuat. Di sekitar menit 70 dia tuh udah ngos-ngosan. Jadi terlihat juga bagaimana daya tahan dari pemain veteran ini ke depannya, kan nggak mungkin 38 match dia main terus. Jadi itu juga merupakan PR dari tim AC Milan ini. Jadi
perlu tambahan amunisi di sektor striker depan lah untuk Milan ini, sama di back ya, karena kan backnya ini benar-benar masih hijau banget lah untuk 4 quartet 4 back ini. Ya lu waktu-waktu baru lawan Verona, belum misalkan nanti di lolos ke Liga Champion ketemu lawan yang besar, otomatis Milan akan sangat kesulitan dengan squad seperti ini. Ya, lalu selanjutnya kita bahas Arsenal ya. Arsenal kan pemain dengan 3-4-3. Formasinya ini kemarin kalau tidak salah sih mirip dengan yang waktu ngalahin MU tuh. Nah, namun di sini kan permasalahannya untuk Arsenal ini benar-benar backnya ya. Backnya berantakan banget kemarin. Back dari Holding ataupun Tierney, jadi otomatis Gabriel tuh benar-benar nge-carry sendirian tuh kemarin. Ya otomatis 2 gol itu benar-benar murni kesalahan backnya siapa? Backnya Arsenal lah ini. Dan itu juga untuk finishing Arsenal ini kan di otomatis kan orang muara bolanya ini dicetak oleh Lacazette kan, cuman otomatis kemarin itu Lacazette benar-benar waktunya udah habis lah kalau striker seperti kayak gini kan. Nanti finishingnya juga udah benar-benar tumpul banget dari Lacazette, jadi lebih mengandalkan dari sektor Willian ataupun Auba dengan Bukayo Saka sekali maju. Sebenarnya untuk taktik Arteta sebenarnya dia nggak terlalu harus memaksakan 3-4-3 ya, seenggaknya lu punya Thomas Partey, lu bisa memain dengan 4-2-3-1 di sini. Ya dengan Thomas Partey agak ke depan lah, lalu dengan 2 jangkar kan masih ada Ceballos ataupun Elneny, ya itu lebih efektif untuk formasi Arsenal ini ke depannya. Terlebih untuk mematikan tim-tim seperti Aston Villa ini kan nggak begitu sulit ya, cuma mematikan satu pemain doang, yaitu Jack Grealish doang. Seenggaknya ya sisanya kalau misalkan lu bisa mematikan ataupun memotong satu umpan dari satu pemain ini doang, maka otomatis tim tersebut akan bisa seenggaknya memenangkan pertandingan lah walaupun skornya nggak gede. Jadi ini murni dari kesalahan taktiknya Arteta di sini. Ya, selanjutnya yang terakhir ya kita bahas Valencia ketemu Real Madrid. Ya, Valencia ketemu Real Madrid, permasalahan Real Madrid kan sama. Mereka benar-benar nggak punya pemain yang bisa cetak gol, dan di sini terbukti cuman Benzema doang yang punya finishingnya bagus. Untuk Vinicius ini sebenarnya dari segi permainan individunya cukup lumayan, namun dia karena masih muda ya, jadi kan masih cukup egoistis lah. Dia kurang bisa melihat rekannya dan lebih memilih untuk mendribble sendirian, sehingga otomatis sering sekali dipatahkan oleh para pemain Valencia di sini. Ya selain itu juga untuk dari sisi back juga terbukti lah. Di sini kan back dari Ramos ini benar-benar udah turun banget ya di sini. Jadi baik dari Ramos, Marcelo ini benar-benar udah turun banget lah performanya. Jadi di sini terbukti kan ketika para pemain Valencia melakukan penetrasi ke depan, ya otomatis kan berbuah penalti, yaitu benar-benar murni dari kesalahan dari kuartet back Real Madrid ini yang sudah menurun. Jadi dari segi speed, jadi mereka mau tidak mau mengambil resiko untuk memberikan penalti. Jadi untuk Zidane ke depannya otomatis harus ada tambahan amunisi di sisi dari back kiri dan juga back tengah, karena untuk tahun depan gua rasa untuk back Madrid ini akan jauh lebih menurun ketimbang musim ini. Ya seenggaknya juga di lini depan lah, jadi kan nggak cuma ngandelin Benzema doang yang bisa cetak gol. Ya oke. Sekian dulu dari review gua analisa match hari ini.